Jadi pada pagi hari ini saya yang bertugas, Bu. Ibu ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nailis. Ibu Nailis ya, Bu ya. Ibu sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memasang kontrasepsi IUD. Seperti itu ya, Bu ya. Ibu ini nanti untuk pemasangannya sendiri itu kan nanti ada prosedurnya, Bu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, Bu ya, maksud tujuannya ya, Bu ya. Nah, di mana nanti saya akan melakukan pemasangan dari IUD. Sedangkan tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan atau menunda kehamilan, seperti itu, Bu. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan memasangkan IUD melalui jalan lahir Ibu. Tapi nanti untuk saat pemasangannya sedikit nyeri, tetapi tidak apa-apa, Bu. Seperti itu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, baiklah, Bu. Ibu setelah ini silahkan ke kamar mandi ya, Bu ya. Buang air kecil terlebih dahulu ya, Bu ya, untuk mengosongkan kandungan Ibu. Mari, Bu, silahkan, Bu. Nah, untuk alat dan bahannya kita menggunakan apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada larutan klorin. Terus kemudian ada tempat sampah. Kemudian ada korentang, ada juga bengkok. Ini ada lampu untuk pencahayaan. Kemudian ada kom steril, ada kasa, ada kapas juga. Kemudian ada betadin dan alkohol. Nah, ini untuk bak instrumennya. Nah, untuk bak instrumen di dalamnya itu ada hand spool satu pasang, kemudian ada sonde uterus, kemudian juga ada tenakulum, kemudian ada IUD-nya, kemudian ada spekulum. Nah, kemudian ini ada perlak dan pengalasnya, kemudian ada APD lengkap dan ada selimutnya. Kemudian di sini juga ada alat yang mau kita peragakan nanti. Nah, jadi ketika kita sudah menyiapkan semuanya, alat dan bahannya, kemudian kita langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu memakai APD lengkap terlebih dahulu untuk melindungi diri kita. Yaitu yang pertama yang bisa kita pakai itu ada apronnya, kemudian ada tutup kepalanya, kemudian ada masker. Jangan lupa cuci tangan. Nah, ketika kita mencuci tangan, semua perhiasan yang ada itu dilepas terlebih dahulu. Kalau sudah, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, kalau sudah kita cuci tangan, kita persiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu kita bisa ambil kapas sterilnya dan masukkan ke dalam kom steril. Kalau sudah, kapas sterilnya ini kan pasti sudah dikasih alkohol ini. Kemudian jangan lupa juga kita taruh betadin di kom yang satunya lagi. Jangan lupa untuk membuka tutup instrumennya, bak instrumennya. Kemudian setelah itu kalau kita sudah mempersiapkan alat-alatnya, kita mempersilakan ibunya untuk melepas celana dalamnya. Ibu, celana dalamnya dilepas terlebih dahulu ya, Bu ya. Kemudian ibu bisa berbaring ya, Bu ya, dengan posisi kakinya ditekuk ya, Bu ya. Setelah kita sudah memposisikan ibunya, kita beri perlak dan pengalasnya terlebih dahulu. Ibu, pokoknya bisa diangkat ya, Bu ya. Nah, kalau sudah dikasih pengalas dan perlak, kita bisa cek ibunya apakah kandung kemihnya itu kosong atau tidak, dengan cara yaitu dengan cek simpisisnya. Kalau dirasa sudah kosong berarti ibunya sudah tipis, seperti itu. Ibu, jadi ini kandung kemihnya kosong ya, Bu ya. Kenapa kita harus mengecek kandung kemih? Agar supaya pada saat
pemasukan dari alat IUD nanti berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan seperti itu. Kemudian setelah itu kita memakai handschool terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan korentang untuk mengambil handschool. Karena kan sifatnya handschool di sini steril. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita memakai handschool jangan sampai terkena yang bagian luarnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita boleh mengambil handschool yang satunya lagi, tapi dengan tangan itu boleh, karena kan tangannya satu kita sudah memegang handschool, sudah memakai handschool, jadi tidak apa-apa. Kalau kita sudah memakai handschool dua-duanya, nah kemudian setelah ini kita membersihkan bagian vagina ibu terlebih dahulu, yaitu dengan kapal sublimat. Kita bisa membersihkannya itu, tangan kita yang satu itu membuka seperti ini, yaitu bersihkan dari labia mayor yang terjauh dari kita, dari atas ke bawah. Terus kemudian buang ke bengkok, kita ambil lagi kapal sublimatnya, kemudian ulangi lagi dari atas ke bawah untuk labia mayor yang terdekat dari kita. Kemudian kita buang ke bengkok lagi, kita ambil lagi yang lebih steril. Kemudian dari labia minor yang terjauh dari kita, dari atas ke bawah juga. Dan labia minor yang terdekat dari kita, dari atas ke bawah. Kemudian yang terakhir untuk introitus vaginanya atau di bagian tengahnya dari atas ke bawah juga. Nah, kalau semisal kapal sublimat kita tidak mencukupi, kita juga boleh menggunakannya itu berkali-kali, tetapi tetap harus sesuai prosedur, yaitu dari atas ke bawah, tetapi dengan menggunakan satu kapal sublimat itu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah bersih, nah kenapa sih kok harus dibersihkan? Karena pada saat kita memasukkan atau memasang dari IUD-nya nanti supaya tidak ada kotoran ataupun supaya vaginanya juga bersih seperti itu. Nah, kemudian kita ambil spekulum, kita masukkan spekulumnya. Tapi sebelum kita masukkan spekulum, kita beritahu ibunya terlebih dahulu. Kalau semisal nanti spekulumnya itu dimasukkan, ibunya itu disuruh untuk nafas panjang supaya tidak berasa seperti itu. Ibu, nanti ketika saya memasukkan spekulumnya, ibu bisa tarik nafas yang panjang ya bu ya. Nah, di sini kita masukkan spekulumnya itu dari miring terlebih dahulu seperti ini. Sambil jari kita itu membuka labianya seperti ini, masukkan sampai ujung. Kemudian setelah itu kita putar seperti ini, lurus. Kemudian kita kunci spekulumnya terlebih dahulu. Setelah sudah kita kunci spekulumnya, kita lihat porsionya untuk memastikan porsionya dengan lampu. Nah, kalau porsionya sudah terlihat, baru kita ambil kasa menggunakan korentang dan dikasih betadine, masukkan ke betadine. Kemudian kita bersihkan bagian porsionya seperti ini, yaitu mengarah jaring jam ya sampai bersih, supaya ketika ada keputihan ataupun ada
hal yang lain itu bersih terlebih dahulu sebelum dipasang IUD. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke bengkok. Kalau sekiranya belum bersih, kita lakukan lagi, ambil kasanya, kemudian baluti dengan betadine, kemudian kita bersihkan kembali. Kita masukkan ke bengkok. Nah, untuk korentangnya ini bisa dimasukkan ke bengkok karena kan sudah sudah masuk ke dalam vagina juga, supaya lebih steril. Nah, kemudian setelah sudah dibersihkan, kita ambil tenakulumnya, kemudian kita jepit ke porsionya seperti ini, dimasukkan perlahan, yaitu di arah jam 11 ataupun jarum jam 1 seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita lakukan pengukuran dengan menggunakan sonde uterus. Ini sudah ada angka-angkanya yang bisa nanti kita ukur kedalamannya itu berapa. Semisal kedalamannya itu masih di bawah 5 cm, itu tidak bisa dipasang IUD, tetapi apabila sudah di atas 5 itu sudah boleh dipasang IUD seperti itu. Kita masukkan sonde uterusnya ke dalam korsio sampai dengan korsio. Nah, kalau sekiranya dikira sudah cukup, kita keluarkan lagi perlahan. Kemudian cara mengukurnya kita itu pasti setelah diangkat, ini sonde uterusnya itu kan pasti ada kayak seperti bercak darah gitu atau bekas betadine tadi, itu batasnya itu sampai berapa. Nah, di sini saya pengukurannya itu sudah 7, jadi boleh dilakukan seperti itu. Kemudian kita taruh bengkok. Nah, kemudian setelah itu kita ambil IUD-nya terlebih dahulu seperti ini. Ini IUD-nya. Terus kemudian ini IUD-nya. Kemudian ini IUD-nya itu kita bukanya itu setengah terlebih dahulu, baru kita masukkan pendorongnya. Nah, ini di bagian tepi-tepinya itu kan sudah ada kayak pengukur kertasnya begitu, jadi kita bisa menyesuaikannya dengan tadi yang sudah kita ukur porsionya seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita masukkan pendorongnya sampai ke batas yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian kita taruh di meja yang stabil atau sampai biru-birunya itu, kayak biru-birunya ini sejajar seperti itu. Kemudian setelah itu, kalau sudah, kita masukkan secara perlahan ke porsionya. Masukkan, ibu tarik nafas ya bu ya, seperti ini. Sampai di kedalaman porsionya. Nah, kalau sudah masuk di kedalaman porsionya, kita cabut tabungnya secara perlahan seperti ini. Kemudian apabila benangnya itu masih tersisa, kita potong benangnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau sudah pastikan terlebih dahulu kalau sudah sesuai di porsio seperti itu.
Nah, kalau IUD-nya sudah terpasang dengan baik di porsionya, berikutnya kita keluarkan terlebih dahulu tenakulumnya. Ibu tarik nafas panjang ya Bu ya. Keluarkan perlahan-lahan tenakulumnya, kemudian taruh di bengkok. Kemudian setelah itu kita ambil kasa untuk membersihkan dengan kuarenta. Kasih betadine. Kita bersihkan di dalam porsinya tadi supaya bersih. Membersihkannya itu diputar ya, supaya benar-benar bersih. Nah, kalau kira-kira sudah bersih sudah cukup, tapi kalau belum bersih kita ulangi lagi, ambil kasanya, kemudian celupkan ke betadine dan bersihkan kembali. Memutar searah jarum jam untuk membersihkannya. Setelah sudah, kemudian kita ambil spekulumnya, keluarkan spekulumnya. Ibu, saya akan mengeluarkan spekulumnya, Bu. Ibu tarik nafas ya, Bu ya. Seperti tadi, kuncinya itu kita kendorkan dulu, kemudian kita mengeluarkannya itu diputar ke tengah terlebih dahulu, ke atas seperti ini. Nah, kemudian kita tarik perlahan. Nah, sudah, kita taruh di bengkok. Saya merapikan alatnya terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya ambil perlaknya terlebih dahulu. Ditaruh di larutan klorin. Semua alatnya ditaruh di larutan klorin. Untuk sampahnya ditaruh di tempat sampah, bengkoknya di larutan klorin juga. Kongkongnya ini tadi untuk instrumennya. Yang terakhir kita taruh handscoolnya di larutan klorin. Kemudian kita lepas APD kita. Setelah itu kita cuci tangan seperti biasa, cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu keringkan. Nah Bu, alhamdulillah pemasangan dari kontrasepsi IUD Ibu sudah berjalan dengan lancar Bu, sudah terpasang ya Bu ya. Nanti semisal ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa kontrol sini lagi, Ibu bisa periksa lagi ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ingin melakukan pendokumentasian terlebih dahulu ya Bu melalui SOAP. Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.